warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ketemu lagi dengan kelas 10 keperawatan. Seperti biasa, sebelum kita memulai belajar kimia hari ini, monggo Mas Dafa, ketua kelas, silakan memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Dafa. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Dafa sudah membantu Bu Tati untuk memimpin doa. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak ustadzah yang hebat-hebat ini? Baik, Ustazah. Ini masuk semua ya. Lulu masuk. Hadir, Ustazah. Angel masuk. Hadir, Ustazah. Untuk memastikan kehadiran kalian, anak-anak, silahkan kalian isi Google Form untuk absensinya. Jangan lupa ya. Siap, Ustazah. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit pada subbab pokok bahasan penyebab kemampuan larutan elektrolit dalam menghantarkan listrik. Sekarang saya ajak anak-anak untuk mengingat materi yang kemarin. Kemarin itu larutan elektrolit itu larutan yang bagaimana ya? Ya, silakan Larutan Angel. dapat menghantarkan listrik, Ustazah. Siap, bagus Angel. Kemudian apa yang menghantarkan listrik dalam larutan? Ion-ion yang bergerak bebas, Ustazah. Bagus Mbak Mita, terima kasih jawabannya. Materi kemarin ada hubungannya dengan materi hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk KD-nya tetap seperti kemarin, KD 3 dan KD 4. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, diharapkan setelah selesai mempelajari materi, kalian itu nantinya diharapkan mampu menganalisis sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listrik serta jenis ikatan kimia. Kemudian diharapkan juga nantinya kalian dapat membandingkan larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Sebagai pengantar, Ustazah akan ajak kalian mengamati gambar. Silahkan kalian amati dulu gambar ini. Ada gambar apa itu? Karismet, Ustazah. Betul, Karismet, Ustazah. Ya, betul. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat iklan tentang minuman elektrolit ini. Jadi sekatanya minuman ini mengandung ion-ion yang dibutuhkan oleh tubuh. Minuman ini sering dikonsumsi untuk mengembalikan ion-ion yang hilang. Adakah pertanyaan yang muncul setelah kalian itu mengamati gambar dan mendengarkan cerita dari Ustazah barusan? Saya, Ustazah. Oke, silahkan Lisa. Senyawa apakah yang terkandung dalam minuman tersebut, Ustazah? Bagus, pertanyaan yang sangat bagus Lisa. Pertanyaan-pertanyaan dari kalian ini nantinya akan terjawab setelah kalian melakukan kegiatan di LKPD. Kegiatan selanjutnya silakan kalian itu bersama teman sekelompoknya mengerjakan tugas-tugas di LKPD. Kemudian bisa kalian menambah referensi selain dari bahan ajar yang sudah Ustazah bagikan di Google Classroom. Silakan browsing lewat internet, lewat buku kimia yang kalian punya. Begitu ya nak ya? Siap, Ustazah. Selanjutnya silakan kalian berdiskusi di WA grup masing-masing kelompok. Sekarang kita live dulu dari Google Meet. Kita akan ketemu lagi 15-20 menit yang akan datang untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Siap, Ustazah. Baik anak-anak, sekarang kita kembali ke Google Meet. Sesuai kesepakatan tadi, sekarang silahkan perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang sudah dilakukan di WA grup masing-masing. Ustazah ambil secara acak, kebetulan tadi yang mengirimkan pertama kali itu adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, kelompok lain menanggapi.
Begitu ya? Siap Siap, Ustazah. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Mengapa dalam bentuk padatnya senyawa ion tidak dapat menghantarkan listrik, sedangkan jika dalam bentuk larutan dan lelehan senyawa ion dapat menghantarkan arus listrik? Jawaban kelompok kami. Senyawa ion dalam bentuk padat, ion-ionnya berikatan dengan sangat kuat dan tidak dapat bergerak bebas, sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Namun, ketika dilarutkan, ikatan antara ion-ion terputus, kemudian bergerak bebas, sehingga dapat menghantarkan listrik. Oke, Bu, terima kasih. Bagus Lulu, terima kasih atas presentasi kelompok 1. Baik anak-anak, itu tadi hasil diskusi kelompok. Sekarang mungkin ada yang mau membantu Ustazah untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Ya, silakan Lydia. Dalam bentuk padatan, baik senyawa ion maupun senyawa kovalen tidak menghantarkan listrik. Bagus Lydia, mungkin ada yang mau menyempurnakan kesimpulan yang dibuat oleh Lydia. Silahkan. Saya Ustazah. Ya Lisa, silahkan. Dalam bentuk lelehan senyawa ion menghantarkan listrik, sedangkan senyawa kovalen tidak dapat menghantarkan listrik. Baik, pembacaan kesimpulan dari Lydia dan Lisa itu bagus. Jadi anak-anak, memang benar adanya bahwa daya hantar listrik senyawa ion, kalau senyawa ionnya itu dalam bentuk atau dalam wujud padatan, yaitu tidak dapat menghantarkan listrik karena ion-ionnya terikat dengan sangat kuat. Kemudian kalau senyawa ionnya itu dalam wujud larutan atau lelehan, maka akan dapat menghantarkan arus listrik karena ion-ionnya tidak terikat dengan kuat dan ion-ionnya sudah dapat bergerak bebas, seperti itu. Kemudian kalau untuk daya hantar listrik senyawa kovalen dalam wujud padatan, dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian dalam wujud lelehan juga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian dalam wujud larutan, kalau dia itu senyawa kovalen polar, maka dia akan menghantarkan listrik jika terionisasi dalam larutan. Kemudian tidak menghantarkan arus listrik kalau tidak terionisasi dalam larutan. Itu anak-anak, paham? Paham Ustazah. Baik anak-anak, setelah kita menarik kesimpulan, apa ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas dari penjelasan Ustazah? Tidak ada, Ustazah. Ustazah. Tidak ada, Ustazah. Jika memang tidak ada, setelah menyimpulkan untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap pembelajaran hari ini, Ustazah sudah menyiapkan soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian lihat di Google Classroom untuk evaluasi pertemuan ketiga. Silakan dikerjakan ya. Siap? Siap. Siap, Siap Ustazah. Minggu depan kita akan ketemu lagi. Kita akan membahas materi yang baru, yakni materi tentang hukum-hukum dasar kimia. Silakan materinya dibaca di rumah. Nanti Ustazah share di Google Classroom, diunduh, kemudian dipelajari di rumah. Begitu ya? Siap Ustazah. 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 Baiklah anak-anak, kalau begitu sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Semoga pembelajaran kita hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah Ustazah tutup pelajaran kita hari ini. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.